Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gemerlap lampu sorot pada malam yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur atas tercapainya tujuan pelajaran selama 1 tahun, saya mewakili wali kelas 4, 5, dan 6 Ibtidaiyah akan melakukan sesi tanya jawab. Kami panggil anak yang pertama atas nama Maida Zulaiha Rahma. Orang tua Bapak Faisal Fanani, alamat Bantan Tengah, Taman Sari. Dengarkan dulu. Untuk mempermudah menyampaikan pelajaran, di tempat-tempat ngaji sering disediakan fasilitas papan tulis. Dan papan tulis tersebut ditulisi Al-Quran. Pertanyaannya, bolehkah bagi yang berhadas menyentuh papan tulis yang bertuliskan ayat Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh meskipun pada bagian yang tidak bertuliskan Al-Quran, karena papan tulis merupakan benda yang fungsinya untuk belajar mengajar, dan itu dianggap menyerupai mushaf Al-Quran. Bagaimana ibaratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahumu masyuma kutiba lidasi Qur'ani walau ba'da ayatin kalauhin li'annal Qur'ana walau qad usbi'a fihi lidrasati fa'asbahal mushafa. Barakallah. Selanjutnya Wulandari, orang tua Bapak Abdul Latif, alamat Huruk, Pekalongan. Seperti yang kita ketahui, banyak anak muda yang wajahnya tumbuh jerawat, yang mana di dalamnya terdapat darah, bahkan sampai bernanah. Pertanyaannya, bagaimana hukum darah atau nanah yang keluar dari jerawat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya dimakfu baik darah itu sedikit atau banyak sesuai dengan pendapat gaul ashab. Bagaimana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darbur rabi'u damul bisyarati wa qayhaha wa sadidiha qadzamil baraghisi fayufa qalilihi qat'an wa kasirihi alal asahi. Masya Allah. Selanjutnya Elin Zumratul Fuada, orang tua Bapak Syamsul Arifin, alamat Gadukan Timur Baru, Surabaya. Pertanyaan, mengapa Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup umat Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Karena berisi petunjuk tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Terima kasih. Selanjutnya Safira, orang tua Bapak Bahruki, alamat Guruk, Pekalongan. Dengarkan pertanyaannya. Mengapa Islam sangat menekankan menjaga lisan? Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap ucapan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Satu kata bisa membawa kebaikan atau justru dosa besar. Terima kasih. Selanjutnya Fitriani Khalifatul Maulida, orang tua Bapak Abdul Latif, alamat Guruk, Pekalongan. Pertanyaannya, apakah ibadah bisa menjadi salah jika dilakukan tanpa adab? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Ibadah yang mengganggu orang lain bisa menjadi makruh ataupun dosa. Contohnya membaca Al-Quran terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sholat. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha. Artinya janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholat dan jangan pula terlalu pelan. Barakallah. Selanjutnya Farah Izzah, orang tua Bapak Imam Syafi'i, alamat Bantan Tengah, Taman Sari. Dengarkan dulu. Bagaimana menelan ludah saat berpuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya boleh dengan batasan normal dan syarat-syarat, yaitu 1. Tidak bercampur dengan yang lain, 2. Tidak keluar dari mulut. Terima kasih. Selanjutnya Nifatul Mardia, orang tua Ustadz Syafiuddin, alamat Sepancang, Sidoarjo. Mengapa menghormati orang tua dan guru sangat penting dalam kehidupan? Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang tua adalah sebab kita ada dan membesarkan kita dengan kasih sayang. Sedangkan guru adalah orang yang membimbing dan memberikan ilmu. Tanpa mereka seseorang akan sulit mencapai keberhasilan dan keberhasilan hidup. Barakallah. Selanjutnya Ismi Alawiyah, orang tua Bapak Marzuki, alamat Burkis, Pekalongan. Dengarkan dulu. Aisyah hamil 9 bulan, lalu dia meninggal sebelum sempat melahirkan.
Tapi kata dokter bayinya masih hidup dan bisa diselamatkan. Pertanyaannya, apakah boleh mengoperasi Aisyah yang sudah meninggal dalam tujuan menyelamatkan bayinya, sedangkan hal tersebut menyakiti si mayit? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh karena menyelamatkan bayi mudharaf lebih kecil. Dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza ta'aradha min sadatanani ru'ya a'dhamuha dhararan bi'idtikabi akhaffuhuma. Barakallah. Selanjutnya Zaskia Putri Az-Zahra, orang tua Bapak Muhammad Khalil, alamat Belabang, Taman Sari. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat dengan pakaian hasil curian? Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya tetap sah karena syarat sholat terpenuhi, tapi perbuatannya tetap berdosa karena memakai barang curian ibadah tidak bisa menghapus dosa kalau masih melakukan kezaliman. Sudah, terima kasih. Selanjutnya Nur Alfia Naradina, orang tua Ustadz Munawi, alamat Belabang, Taman Sari. Bagaimana hukumnya menelan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi saat berpuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya haram jika sengaja menelannya. Jika tidak sengaja semisal karena tidak mampu membedakan dan mengeluarkan, maka puasanya tidak batal. Terima kasih. Selanjutnya Ana Zahratul Fitria, orang tua Bapak Zubaidi, alamat Guruk Pekalongan. Di zaman sekarang ini banyak perempuan yang melahirkan lewat jalan sesar atau operasi. Pertanyaannya, apakah wajib mandi seorang wanita yang melahirkan lewat operasi tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wanita yang melahirkan melalui operasi wajib mandi besar. Dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Walau waladat min ghairi tariqil mutadati fallazi yadhuru wujubul uslu. Terima kasih. Selanjutnya Rizkiatul Irfania, orang tua Ustadz Khodari, alamat Tanjung Sadari, Surabaya. Sebutkan dan jelaskan bagaimana cara mengkodoi puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, jika puasanya tidak karena udur, maka harus mengodoi seketika setelah hari raya langsung. Nomor 2, jika karena udur seperti sakit atau sedang bepergian, maka wajib kodok, namun boleh menunda. Terima kasih. Selanjutnya Fitriani, orang tua almarhum Bapak Abul Basor, alamat Guruk Pekalongan. Sebagaimana yang kita ketahui, memakan bangkai itu hukumnya haram. Lalu pada suatu hari Abdul tersesat di dalam hutan dan dia kelaparan dan tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali bangkai burung. Pertanyaannya, bagaimana hukum memakan bangkai burung tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya boleh dengan catatan hanya memakan sekadar menjaga nyawa agar tetap hidup. Ibaratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daruratu tubihul mahduron. Terima kasih. Selanjutnya Imamatul Mubarakah, orang tua Bapak Junaidi, alamat Burkis Pekalongan. Apa dampak negatif jika seorang tidak menghormati gurunya? Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang dipelajari menjadi tidak berkah, hubungan belajar menjadi tidak harmonis, dan seseorang dapat kehilangan adab yang akhirnya memengaruhi sikapnya di masyarakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya Qurratul Uyun, orang tua Bapak Sam Haji, alamat Guruk Taman Sari. Dengarkan, apa pengertian dari Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Terima kasih. Selanjutnya Siti Khadijah, orang tua Bapak Muhammad Roi, alamat Burkis Pekalongan. Ada seorang meninggalkan sholat fardu tanpa adanya halangan. Kemudian orang tersebut mengerjakan sholat sunnah sebelum mengkodoi sholat fardu yang ditinggalkan. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat sunnahnya tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya haram, namun sholatnya sah. Menurut pendapat Az-Zarkasi, sholatnya tidak sah. Sudah. Bagaimana ibaratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubadiru man marra bifainin wujuban in fana bila udrin fayalzamuhu alqada'u fawran qawluhu wa annahu yarumu alaihi atatawu wa mahasimatihi hilafan lizarkasi. Terima kasih. Selanjutnya Intan Ayurat Nadila,
Orang tua Bapak Muhammad Daud, alamat Montor Taman Sari. Pertanyaannya, kenapa manusia ketika membaca Al-Quran diperintahkan untuk mentadabburi ayat-ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan tadabbur Al-Quran bisa dipahami dan dirasakan maknanya. Tanpa tadabbur Al-Quran hanya dibaca cepat tanpa pengaruh ke hati dan perilaku. Sekian tanya jawab dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.